Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dan teman saya ingin menjelaskan mengenai Minio. Mungkin sebelumnya kami akan berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Abdurrahman Rashid Santosa Putra dengan NIM L01230002 dengan teman saya Alfa Fawwas Arya Satya dengan NIM L01230030. Mungkin akan saya jelaskan mengenai apa sih Minio itu sendiri. Minio ini sebenarnya seperti file folder biasa. Cuma kalau misalkan dari file ini, kalau file yang biasa itu kan kalau dia menyimpan file yang terlalu lama, dia akan kesulitan untuk mengaturnya. Si Minio ini dia karena basisnya dari Amazon S3, maka dia menggunakan konsep yang namanya object storage. Intinya nih, semua file ini dianggap sebagai objek yang punya isi file dan informasi-informasi tambahan lainnya, dan disimpan dalam wadah yang bernama bucket. Konsepnya ini sebenarnya dari Amazon yang punya layanan namanya S3, dan si Amazon S3 ini menjadi sebuah standar di dunia ini, yang di mana-mana tuh ada jadi standar gitu. Nah, apa sih Minio sendiri? Minio tuh kayak software yang basisnya dari Amazon S3. Jadi kalau misalkan Amazon S3 ini dia basisnya cloud, kalau Minio ini bisa menggunakan laptop kita sendiri sebagai server seperti itu. Baik, mungkin setelah penjelasan dari Mas Wawas mengenai konsepnya, mungkin saya akan melanjutkan tentang bagaimana kita membuat si Minio ini. Jadi yang pertama dibutuhkan itu yaitu Docker desktop ya tentunya. Lalu pada Docker desktop kita akan beri command docker run untuk menjalankan. Lalu ini kita beri minp dengan port 9000. Ini dia port 9000 itu buat menghubungkan ke API milik Amazon S3 nya. Kemudian untuk minp 9000 port 9001 ini untuk GUI pada web Minio nya. Dan setelah itu ini strip name ini parameter untuk nama kontainernya. Sebenarnya ini nggak harus Minio, cuma supaya lebih mudah dikenali, jadi kita beri nama kontainer Minio. Kemudian setelah itu kita set adminnya dengan nama admin. Kemudian setelah itu kita set passwordnya juga dengan password 123. Kemudian setelah itu kita beri semacam link untuk image-nya, untuk blueprint. Kemudian setelah itu kita beri server /data console address 9001. Ini dia untuk semacam memberikan path untuk ketika si user atau klien ini nanti mengupload file, nanti akan disimpan di mana, seperti itu. Kemudian mungkin karena kita udah menjalankan ini, jadi kita tinggal jalankan langsung lewat kontainernya. Kita start. Oke, setelah itu mungkin kita akan peragakan untuk upload filenya melalui device ini sendiri. Yang pertama kita create bucket dulu, namanya terserah, kita beri nama. Oke. Setelah itu bisa kita buka. Jadi ini itu seperti kayak semacam folder rootnya. Jadi ya kalau di laptop kita masing-masing Explorer lah, tapi kalau ini dia berbasis semacam cloud gitu. Kemudian kita coba untuk upload file. Jadi nanti ini bisa upload file dari device ini sendiri ataupun dari device klien device lain. Mungkin nanti kita juga
peragakan untuk upload dari device lain. Nah, seperti yang kita lihat ini berhasil diupload. Kemudian mungkin akan saya coba untuk upload dari device lain ya. Nah, seperti seperti yang bisa dilihat itu sudah muncul file yang diupload dari device client dengan nama requirement dengan ekstensi .txt. Mungkin bisa kita coba apakah file bisa dibuka. Ya, seperti yang bisa dilihat pada layar, file ternyata berhasil diupload tanpa adanya data loss, jadi bisa dibuka secara normal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa si Minio ini itu dia bisa untuk upload file, send file, retrieve file, dan juga download file dan lain sebagainya, dan berguna untuk semacam penyimpanan virtual untuk menghemat memori kita. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.